Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B Sejarah Asia Tenggara akan mendeskripsikan analisa video kami yang berjudul Permasalahan Klaim Batik Indonesia atas negara Malaysia yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ramadan Fadila, Asri Nul Aini, serta Suci Nabila. Latar belakang masalah. Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki kekerabatan yang sangat erat karena kedua negara ini memiliki akar sejarah, budaya, dan peradaban yang hampir sama dan disebutkan dengan kata serumpun. Hubungan Indonesia dan Malaysia ini pun terkesan cukup dekat, bukan dalam hal geografinya, tetapi lebih mengarah ke kesamaan sejarah, adat, agama Islam, dan berbagai pengalaman dalam pembentukan identitas kemelayuan. Sebagai dua negara yang merdeka, tentunya seharusnya menjadi alat pemersatu dan pererat dalam politik internasional. Hubungan Indonesia dan Malaysia ini beberapa kali mengalami pasang surut. Walaupun dikatakan serumpun, tetapi tidak selamanya negara ini baik-baik saja. Ada saja konflik-konflik yang terjadi. Namun penyelesaian hanya dilakukan dalam keadaan yang bersifat reaktif dan sporadil, tanpa menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Persoalan yang sering terjadi dan belum menemukan titik temu adalah tentang kebudayaan. Walaupun dari peta geografis Indonesia dan Malaysia ini berdekatan dan memiliki julukan serumpun, dengan budaya yang hampir sama, sering terjadi akulturasi budaya. Kesamaan yang menonjol itu seperti bahasa, agama, kebudayaan, dan pekerjaan. Masyarakat Indonesia yang beragam menghasilkan corak budaya yang beragam pula. Kebudayaan digolongkan menjadi tiga, yaitu kebudayaan suku bangsa, kebudayaan umum lokal, dan kebudayaan nasional. Kebudayaan Indonesia bisa dikatakan semua budaya yang terdapat di wilayah Indonesia. Namun semakin hari, kebudayaan Indonesia banyak yang telah diklaim oleh negara lain seperti negara Malaysia. Klaim Malaysia atas batik sangat meresahkan penjahit batik Indonesia. Bangsa ini harus segera menghapus bayangan-bayangan yang meresahkan agar penjahit batik Indonesia kemudian hari tidak perlu memberi royalti kepada negara lain. Batik sebagai identitas Indonesia yang harus dilestarikan. Batik Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan batik Malaysia. Batik Indonesia memiliki beragam motif, salah satunya motif batik Jepara. Setiap daerah memiliki motif yang berbeda dan juga pesan yang berbeda. Tahun 2008, pemerintah Indonesia tidak diam dengan klaim Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia memasukkan batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO. Berawal pada 3 September 2008 dengan proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO yang diterima secara resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2009. Puncaknya pada tanggal 2 Oktober 2009 diakhiri dengan UNESCO mengukuhkan batik Indonesia. Presiden SBY kemudian menjadikan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Ketiga, perkembangan hubungan Indonesia-Malaysia berdasarkan studi kasus, yaitu klaim budaya batik. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat mengalami renggang atau adanya konfrontasi pada tahun 1963 sampai 1965. Namun para pemimpin Indonesia dan Malaysia mengambil sikap tenang dan bijak dalam menyelesaikan masalah konfrontasi tersebut dan menjadikan sebuah pelopor pembentukan organisasi regional yaitu ASEAN. Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan kerjasama dalam bidang budaya. Hal ini dilakukan agar tidak adanya klaim budaya. Kedua negara ini memiliki kebudayaan yang hampir sama dan sering menjadi perdebatan. Maka dari itu, KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia melakukan upaya promosi Indonesia untuk meningkatkan citra positif Indonesia. KBRI mempunyai peran aktif dalam menggerakkan diplomasi kebudayaan, bekerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta. Dalam menyelesaikan konflik klaim budaya ini, pemerintah juga membuat beberapa strategi dalam mengatasi konflik tersebut. Strategi tersebut menjadi 3 bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi jangka pendek pemerintah Indonesia hanya menyiapkan nota diplomasi yang menyatakan adanya keberatan. Strategi jangka pendek bukan berarti tidak ada timbul masalah lagi, kan tetapi bisa saja masalah timbul yang membuat penyelesaian sulit diatasi. Maka dari itu, strategi jangka menengah ini dibuat untuk melakukan perundingan dan perjanjian bilateral antara kedua negara dalam membahas masalah kebudayaan.